Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat kepada anak-anakku kelas 12 yang telah memasuki tahun ajaran baru dengan tingkatan yang tertinggi di sekolah lanjutan tingkat atas. Dan mari kita selalu ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatan, hidayah, inayah, dan ridhonya. Dan selamat bergabung anak-anakku dalam forum pendidikan Pancasila dan Warganegaraan. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Budi Gunawan, SPD, guru PPKN, yang pada pagi hari ini mari kita membahas bersama bab 1, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara kelas 12 untuk SMK, SMA, dan sekolah sederajat. Pada materi hari ini secara lengkap akan kita lalui dalam waktu 4 kali 45 menit dalam keseluruhan KD. Di dalam pelaksanaan ini, materi bab 1 ini dengan kompetensi dasar menghayati perbedaan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, proaktif menghindari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu: 1. Menghargai perbedaan yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Yang kedua, tanggap dan proaktif terhadap berbagai pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang keempat, menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan materi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah makna hak dan kewajiban warga negara. Kemudian yang kedua adalah substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Mari kita langsung saja menuju ke materi. Anak-anakku yang saya banggakan, di depan Anda ada peta konsep pelanggaran hak asasi manusia dalam pengingkaran kewajiban. Yang pertama, kita akan membahas makna HAM dan kewajiban yang akan kita pahami nanti pengertiannya itu berdasarkan pendapatnya John Locke, kemudian Kuncoro, kemudian yang ketiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Macam-macam hak asasi manusia, itu yang pertama pribadi, yang kedua ekonomi, yang ketiga politik, yang keempat perlakuan yang sama, yang kelima sosial budaya, dan yang keenam adalah tata cara peradilan. Materi yang ketiga yaitu perkembangan pemaknaan hak asasi manusia. Kemudian kita masuk materi yang keempat, substansi hak asasi manusia baik yang berada di dalam nilai-nilai Pancasila maupun di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian
Materi yang kelima adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia yang memiliki submateri, latar belakang penyebab, dan kasus pelanggaran hak warga. Pada materi minggu pertama ini, kita hanya sampai substansi hak asasi manusia yang ada di dalam konsep dasar negara Pancasila. Makna HAM dan kewajiban. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang melekat pada setiap diri manusia sejak lahir, yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak memiliki. Ketiga hak yang baru kita bahas bersama ini adalah hak asasi yang paling asasi. Kemudian hak asasi manusia dalam pengertian hukum tidak dapat dipisahkan dari eksistensi atau keberadaan pribadi manusia itu sendiri. Bahkan tidak dapat dicabut oleh suatu kekuasaan atau oleh sebab-sebab lainnya karena manusia dapat kehilangan martabatnya. Yang pertama, menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrati melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat atau bersifat mutlak. Dengan demikian, maka hak asasi harus dikorbankan untuk kepentingan masyarakat sehingga lahir kewajiban. Yang kedua, semakin berkembang meliputi berbagai bidang kebutuhan antara lain hak di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Kuncoro Purbapranoto, hak asasi adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari pemiliknya sehingga sifatnya adalah suci. Untuk yang ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Menurut Jimli Asidik, hak warga negara berbeda dengan hak asasi manusia. Namun karena hak asasi manusia telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, hak tersebut secara resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara dan bagian dari hak warga negara. Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh warga negara dari pemerintah. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Saya ulang sekali lagi. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara. Misalnya, setiap warga negara berhak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hanya hak warga negara Indonesia saja. Ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia. Artinya apa? Apabila ada warga negara asing yang berdomisili di Indonesia, maka warga negara asing itu tidak boleh mencalonkan diri menjadi seorang presiden, menjadi wakil presiden, menjadi seorang menteri, menjadi anggota DPR pusat, menjadi anggota DPR provinsi, menjadi anggota DPR kabupaten, tidak boleh menjadi anggota DPD, tidak boleh mencalonkan diri menjadi gubernur,
dan tidak boleh mencalonkan diri menjadi bupati atau wali kota. Karena yang berhak untuk jabatan-jabatan politik itu adalah hanya warga negara Indonesia. Juga tidak boleh menjadi TNI Polri serta ASN atau pegawai negeri. Paham ya? Macam-macam hak asasi manusia. Pandangan dari berbagai tokoh yang mengidentifikasikan macam-macam hak asasi manusia. Ini adalah yang pertama John Locke, kedua Aristoteles, ketiga Montesquieu, dan yang keempat adalah J.J. Rousseau. Mereka memiliki pendapat yang sama. Yang pertama, hak asasi manusia adalah meliputi hak kemerdekaan beragama. Yang kemudian hak kemerdekaan berkumpul. Kemudian yang ketiga, hak kemerdekaan atas diri sendiri. Yang keempat, hak menyatakan kebebasan warga negara dari pemenjaraan sewenang-wenang, bebas dari rasa takut, dan hak kemerdekaan pikiran dan pers. Kemudian Birley menambahkan yang pertama adalah hak mempertahankan diri atau self-reservation. Kemudian hak kemerdekaan atau independent. Kemudian hak persamaan pendapat atau equality. Kemudian hak untuk dihargai atau respect. Yang kelima, hak bergaul satu dengan lain atau intercourse. Ciri hak asasi manusia ada 4. Yang pertama adalah hakiki, adalah artinya hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki manusia sejak lahir, bahkan ketika masih dalam kandungan. Universal adalah artinya keberadaan hak asasi manusia berlaku secara menyeluruh bagi setiap manusia di suatu negara tanpa kecuali. Kemudian tetap adalah bermakna bahwa hak asasi manusia akan terus ada dan melekat dalam diri seorang manusia. Kemudian yang keempat adalah utuh, adalah semua orang memiliki hak yang utuh seperti hak hidup, hak sipil, hak pendidikan, hak politik, dan hak-hak yang lain. Perkembangan pemaknaan terhadap hak asasi manusia. Dari 3 hak asasi manusia itu berkembang menjadi 6 hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak asasi pribadi atau yang disebut dengan personal right. Ini contohnya ya memilih jodoh, memilih agama, ya, menentukan teman. Kemudian yang kedua hak asasi ekonomi, property right. Ini contohnya adalah berdagang, membuka usaha, ya, terus mendapatkan pekerjaan, dan masih banyak contoh yang lain. Yang ketiga, hak asasi politik atau yang disebut dengan political rights. Itu berarti hak dipilih menjadi pejabat politik. Terus hak untuk memilih, ya. Kemudian hak membuat partai atau mendirikan partai, ya. Itu contoh-contoh hak asasi politik. Kemudian yang keempat, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang disebut dengan right of legal equality. Nah, ini contohnya kalau perlakuan yang sama dalam hukum itu, kalau anak presiden salah ya dihukum, anaknya pengemis ya dihukum. Siapapun dia, kalau berbuat salah ya dihukum. Jadi tidak ada orang yang kebal hukum. Dan perlakuan yang sama dalam pemerintahan, artinya bahwa setiap orang itu boleh menjadi pejabat-pejabat di pemerintahan. Dan apabila tidak menjadi pejabat pemerintah, ya adanya perlakuan yang sama dari pihak pemerintah kepada masyarakat. Hak asasi sosial dan kebudayaan, social and culture right, itu seperti pendidikan, ya. Terus kemudian pengembangan kebudayaan, terus membentuk sebuah persatuan tertentu untuk mempertahankan hidup, itu adalah hak asasi sosial dan kebudayaan. Kemudian yang keenam, hak asasi manusia untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural rights. Ini artinya apabila ada seseorang yang salah melanggar hukum itu tidak dihakimi secara sewenang-wenang, tetapi dihakimi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata cara peradilan yang benar.
Istilah hak dasar atau hak asasi manusia antara lain tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949, Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Ketetapan MPRS nomor 14 MPRS 1966, dan Ketetapan nomor 17 MPR 1998. Bahwa setelah dikeluarkannya TAP MPR nomor 17 MPR 1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, maka lahirlah Undang-Undang nomor 29 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia. Salah satu tonggak dalam upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM adalah ketika Organisasi Persatuan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB membentuk Komisi PBB untuk Hak Asasi Manusia pada tahun 1946. Langkah untuk pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM ketika Majelis Umum PBB mengeluarkan deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948. Perkembangan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dari berbagai sumber atau dokumen. Sebenarnya perjalanannya untuk penegakan HAM itu sudah panjang. Tidak hanya 100-200 tahun, tapi sudah ribuan tahun. Pertama yaitu pada tahun 2500 sebelum Masehi sampai 1000 Masehi dengan hukum Hammurabi, di mana perjuangan Nabi Ibrahim melawan kelaliman Raja Namrud yang memaksa harus menyembah patung atau berhala. Dan setelah itu dilanjutkan oleh Nabi Musa yang memerdekakan bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir'aun. Bangsa Yahudi dari perbudakan Raja Fir'aun. Terus untuk yang nomor 2, 600 sebelum Masehi, ya, di Athena, Yunani, Solon telah menyusun undang-undang yang menjamin keadilan dan persamaan bagi setiap warganya. Dan yang ketiga, 527 sampai dengan 322 sebelum Masehi, ini Corpus Juris, Kaisar Romawi V.A. Justinianus menciptakan peraturan hukum modern yang terkodifikasi, yang Corpus Juris sebagai jaminan atas keadilan dan hak asasi manusia. Kemudian yang keempat, 30 sebelum Masehi sampai dengan 632 Masehi. Kitab Suci Injil dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam selagi sebagai peletak dasar etika Kristiani dan ide pokok tingkah laku manusia agar senantiasa hidup dalam cinta kasih baik kepada Tuhan maupun sesama manusia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW banyak mengajarkan tentang toleransi, berbuat adil, tidak boleh memaksa, bijaksana, menerapkan kasih sayang, memberikan rahmat kepada seluruh alam semesta, dan sebagainya. Poin kelima, di tahun 1215, Magna Carta masa pemerintahan Falkland di Inggris. Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak dengan izin Great Council. Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa, atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara yang berlaku pada saat itu. Kemudian poin yang ke-6, pada tahun 1629, Patent of Right, masa pemerintahan Charles I di Inggris. Pajak dan hak-hak istimewa harus dengan izin parlemen. Tentara tidak boleh diberi penginapan di rumah-rumah penduduk. Dalam keadaan damai, tentara tidak boleh menjalankan hukum perang. Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah. Poin ke-7, 1679. Habeas Corpus Act
Masa pemerintahan Charles kedua di Inggris. Jika diminta hakim, harus dapat menunjukkan orang yang ditangkapnya lengkap dengan alasan penangkapan itu. Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya 2 hari setelah ditangkap. Poin ke-8, 1689 Bill of Rights, masa pemerintahan William III di Inggris. Membuat undang-undang harus dengan izin parlemen. Yang kedua, pengenaan pajak harus atas izin parlemen. Yang ketiga, mempunyai tentara tetap harus dengan izin parlemen. Yang keempat, kebebasan berbicara dan mengeluarkan pendapat bagi parlemen. Parlemen berhak mengubah keputusan raja. Kemudian poin ke-9. Tahun 1776, Declaration of Independence Amerika Serikat, bahwa semua orang yang diciptakan sama. Mereka dikaruniai oleh Tuhan hak hidup, hak kebebasan, hak mengejar kebahagiaan, atau life, liberty, and pursuit of happiness. Amerika Serikat dianggap sebagai negara pertama yang mencantumkan hak asasi manusia dalam konstitusi, dimuat secara resmi dalam Constitution of USA tahun 1787 atas dasar Presiden Thomas Jefferson. Poin ke-10, 1789 Declaration de droit de l'homme et du citoyen dari Prancis. Di sini pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga negara sebagai hasil revolusi Prancis di bawah pimpinan Jenderal Lafayette. Antara lain menyebutkan 1. Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak-hak yang sama. 2. Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan, dan sebagainya. Poin 11. Pada tahun 1918, Right of Determination. Tahun-tahun berikutnya, pencantuman hak asasi manusia dalam konstitusi diikuti oleh Belgia pada tahun 1831 dan Uni Soviet pada tahun 1936 dan Indonesia pada tahun 1945 dan sebagainya. Naskah yang diusulkan oleh Presiden Woodrow Wilson yang memuat 14 pasal dasar untuk mencapai perdamaian yang adil. Kemudian poin ke-12, tahun 1941 Atlantic Charter yang dipelopori oleh Franklin D. Roosevelt muncul pada saat berkobarnya Perang Dunia II. Kemudian disebutkan 4 kebebasan atau yang disebut dengan the free freedom, antara lain 1. Kebebasan berbicara, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi. Kedua, kebebasan untuk beragama dan beribadah. Ketiga, kebebasan dari kemiskinan dan kekurangan. Yang keempat, kebebasan seseorang dari rasa takut. Kemudian anak-anakku, pada poin ke-13 tahun 1948 Universal Declaration of Human Rights, pernyataan sedunia tentang hak-hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Piagam tersebut menyerukan kepada semua anggota dan bangsa di dunia untuk menjamin dan mengakui hak-hak asasi manusia dimuat di dalam konstitusi negara masing-masing. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya diberikan secara terus-menerus oleh pihak manapun, yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi? Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang.
Akan tetapi, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun kewajiban bela negara yang hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Bagaimana Pancasila mengatur hak dan kewajiban setiap warga negaranya? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumen, yang ketiga adalah nilai praksis. Apa yang dimaksud dengan nilai dasar? Di depan Anda ada kartu pos berjumlah 5. Kita lihat satu persatu. Pengertian nilai. Istilah nilai dipakai untuk menunjukkan kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau worth, atau kebaikan yang disebut dengan goodness. Nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek. Kemudian pada kartu kedua, itu berbicara konsep nilai. Nilai yang masih bersifat abstrak disebut nilai dasar. Saya ulang sekali lagi. Nilai yang masih bersifat abstrak disebut nilai dasar. Masih berada dalam pemikiran manusia. Kemudian, sistem nilai. Sekalipun nilai bersifat abstrak yang tidak dapat diamati melalui panca indera manusia, tetapi dalam kenyataannya nilai berhubungan dengan tingkah laku atau berbagai aspek kehidupan manusia dalam prakteknya. Setiap nilai memiliki nilai dasar, yaitu berupa hakikat, esensi, intisari, atau makna yang dalam dari nilai-nilai tersebut. Nilai dasar itu bersifat universal karena menyangkut kenyataan objektif dari segala sesuatu. Nilai dasar adalah nilai-nilai dasar mempunyai sifat tetap atau tidak berubah. Nilai dasar dalam Pancasila yang dimaksud itu sebenarnya ya sila-sila Pancasila itu sendiri, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusatan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertanyaannya, apa yang menjadi kesimpulan nilai dasar? Kesimpulan nilai dasar Pancasila adalah esensi atau hakikat dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, yang mengandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar serta bersifat tetap dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Nah, ini kesimpulan dari nilai dasar. Kemudian kita akan melihat nilai instrumen. Nilai instrumen adalah suatu nilai yang dapat diukur dan dapat diubah. Nilai instrumen ini merupakan penjabaran dari nilai dasar dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945 dan tata urutan perundang-undangan negara. Kemudian yang dimaksud dengan nilai praksis itu adalah penjabaran dari nilai instrumen dalam pelaksanaan secara nyata dalam kehidupan atau nilai-nilai yang sesungguhnya dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari yang mencakup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itulah anak-anakku pengertian dari nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Mari kita lanjutkan materi. Setelah kita mempelajari pengertian nilai di dalam Pancasila, nilai itu wujudnya adalah hak dan kewajiban. Nah, di sini dapat kita lihat hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Kita lihat sila ke-1.
Sila ketuhanan yang Maha Esa melekat hak, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaannya, serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Kemudian selain hak juga didampingi kewajiban di dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kewajibannya adalah membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan hak menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum, serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Kemudian kewajiban yang ada di dalam sila kedua adalah memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tenggang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain, serta melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Kita lanjutkan menuju ke sila ketiga. Sila Persatuan Indonesia, di sana ada hak, menjamin hak-hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Kewajibannya adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan ini memberikan sebuah hak menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Kewajibannya adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. Kemudian kita akan melihat sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sana ada hak yang melekat, yaitu mengakui hak milik orang lain dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada rakyat. Kewajibannya adalah mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras. Itu adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai 5 dasar sila-sila Pancasila. Terus kita lanjutkan. Di sini kita akan melihat dasar negara Pancasila yang mengandung nilai praksis. Ya. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis, berarti dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Ketuhanan yang Maha Esa. Nilai praksisnya adalah 1. Hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. 2. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. 3. Tidak memaksa suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian untuk sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang pertama mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban
antara sesama manusia. Saling mencintai sesama manusia. Tenggang rasa kepada orang lain. Tidak semena-mena kepada orang lain. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Hormat menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain. Sila Persatuan Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Cinta tanah air dan bangsa. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhinneka tunggal ika. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kemudian yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. 5. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian untuk sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 2. Menghormati hak-hak orang lain. 3. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. 4. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. 5. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. 6. Rela bekerja keras. 7. Menghargai hasil karya orang lain. Demikianlah anak-anakku materi yang telah kita lalui, maka kita simpulkan bersama. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu. Sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh gurunya, itu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Cuman kalau sekarang masih dalam posisi PJJ ya, berarti pembelajaran jarak jauh. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itu muncul hak dan begitu pun sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misal, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, meski menjadi hak, tetapi pada kenyataannya banyak warga yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Apabila keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenjangan sosial dan berkepanjangan. Demikianlah anak-anakku kesimpulan materi hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya ingatkan kepada kalian. 1. Pelajarilah kembali materi-materi yang telah kita bahas bersama dengan sungguh-sungguh. 2. Dan kerjakanlah tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian dengan baik dan tepat waktu. 2. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung serta jangan lupa like dan subscribe. Pak Budi, mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak sengaja. Cukup sekian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.